Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang kita miliki pada hari ini, terutama kepada yang terhormat Bapak Sandi Kosasi MMMkom selaku penguji pertama, dan salam hormat kepada Bapak Irawan Wingdes SEMM selaku penguji kedua, dan salam hormat kepada Ibu Idewa Ayu Eka Eskom Mkom selaku penguji ketiga. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia dengan NIM 221103795. Program studi Sistem Informasi dengan peminatan e-Business Technology. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan sidang online saya yang berjudul Perancangan Business to Customer Produk ATK pada toko Sinar Mentari Pontianak. Saya berharap melalui sidang ini saya dapat memperoleh masukan dan arahan dari para penguji yang terhormat agar saya bisa menyempurnakan penelitian ini untuk kedepannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem yang berlangsung di toko Sinar Mentari Pontianak, di mana toko Sinar Mentari masih menjalankan bisnis secara offline atau tidak terkomputerisasi. Berdasarkan latar belakang yang ada di online saya, terdapat dua permasalahan utama, yaitu permasalahan pada proses penjualan dan permasalahan pada sisi operasional toko. Pada proses penjualan ini masih terbatas. Aktivitas penjualan hanya bisa terjadi ketika pelanggan datang langsung ke toko. Transaksi tidak dapat dilakukan dari luar toko dan tidak tersedia media daring untuk melakukan pemesanan. Kedua, ada proses pemesanan mengharuskan pelanggan datang langsung. Artinya seluruh tahapan pemesanan mulai dari melihat produk, menanyakan harga, hingga melakukan pembayaran harus dilakukan secara tatap muka. Akses informasi produk juga masih terbatas. Informasi produk seperti jenis barang, harga, dan ketersediaan stok hanya bisa diketahui jika pelanggan datang langsung atau bertanya kepada penjual. Jangkauan pemasaran juga masih sempit ya. Pemasaran toko masih bergantung pada pelanggan sekitar dan penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Permasalahan pada sisi operasional toko. Proses bisnis belum terintegrasi. Setiap aktivitas seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan berjalan itu terpisah, tidak berada dalam satu sistem terpusat. Pencatatan transaksi melalui beberapa media. Data transaksi dicatat pada nota, kemudian dicatat kembali pada catatan transaksi, kemudian dicatat lagi pada laporan. Terjadinya redundansi data penjualan ya, karena pencatatan dilakukan berulang pada media yang berbeda. Dan yang terakhir, pengelolaan persediaan belum terhubung dengan transaksi. Perubahan stok tidak langsung terjadi saat transaksi dilakukan, sehingga informasi persediaan sering tidak sesuai kondisi aktual. Dari kendala tersebut, terdapat solusi yang bisa diterapkan, ialah perancangan dan penerapan sistem informasi penjualan business to customer atau B2C berbasis web yang terintegrasi untuk mendukung proses penjualan dan operasional toko Sinar Mentari Pontianak. Alasan kenapa perlu dibangun website B2C ini ya, ialah karena jika toko hanya mengandalkan penjualan langsung di lokasi, maka aktivitas bisnis menjadi sangat terbatas oleh waktu dan kehadiran pelanggan. Semua proses harus dilakukan secara tatap muka, mulai dari melihat produk, menanyakan harga, melakukan transaksi. Selain itu, pelanggan juga tidak memiliki akses mandiri terhadap informasi produk, sehingga pelayanan menjadi kurang efisien. Apalagi di zaman sekarang, anak muda sedang berbelanja dengan online, dan yang menggunakan toko fisik atau offline itu hanyalah orang tua atau orang yang butuh produk secara cepat saja. Dari sisi internal toko, pencatatan transaksi dan pengelolaan persediaan belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga data yang sama harus dicatat berulang kali dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan. Kondisi ini kan menyulitkan toko ya. Dengan membangun sistem B2C berbasis web, proses penjualan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik pelanggan, informasi produk dapat diakses kapan saja, pemesanan dapat dilakukan secara daring, dan seluruh data transaksi langsung tercatat dalam satu sistem terpusat. Hal ini membuat proses penjualan lebih fleksibel, operasional lebih efisien, dan jangkauan pasar menjadi lebih luas. Pada penulisan outline, terdapat 3 penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang ada ini digunakan sebagai dasar pembanding untuk menunjukkan bahwa konsep B2C telah diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan, terutama yaitu ada penggunaan model B2C sebagai solusi penjualan berbasis web. Serta perbedaan tentu saja pada studi kasusnya, karena studi kasus pada penelitian ini hanya pada toko Sinar Mentari Pontianak. Serta perbedaan yang ada lainnya ialah fitur-fitur yang berbeda. Rumusan permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana merancang dan menghasilkan platform B2C pada toko Sinar Mentari Pontianak. Batasan masalah pada penelitian ini ialah hanya membahas mengenai perancangan platform B2C pada toko Sinar Mentari Pontianak untuk mendukung proses bisnis perusahaan, khususnya dalam proses pemesanan, transaksi, manajemen produk, personalisasi, purna jual, dan pengelolaan data user. Penelitian ini tidak akan membahas mengenai strategi pemasaran, keamanan, dan maintenance pada sistem. Ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini
Website yang dibangun ini terdiri dari dua bagian, yaitu front end dan back end. Metode perancangan yang digunakan ialah RAD, sumber datanya data primer dan sekunder. Alat bantu perancangan pemodern ialah UML. Bahasa pemrograman di sini pakai 3, PHP, JavaScript, dan CSS. Framework yang digunakan ialah framework Laravel, dan database yang digunakan ialah MySQL dan MariaDB. Tujuan penelitian ini ialah untuk menghasilkan rancangan platform B2C yang dapat memfasilitasi proses penjualan produk ATK pada toko sinar mentari Pontianak secara lebih efektif dan terstruktur. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua ya, bagi peneliti dan juga bagi toko sinar mentari Pontianak. Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan penerapan ilmu sistem informasi dan e-bisnis yang diperoleh selama proses pembelajaran di STIMIK Pontianak. Dan bagi toko sinar mentari Pontianak, penerapan platform B2C diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pengelolaan transaksi penjualan, meminimalkan kesalahan operasional, serta memperluas jangkauan pasar melalui sistem penjualan daring milik perusahaan. Landasan teori. Bisa dilihat bahwa landasan teori di sini ada 10 landasan teori utama. Landasan teori ini berfungsi untuk memberikan dasar konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, seperti konsep B2C, perancangan sistem, teknologi yang digunakan, serta metode pengembangan yang digunakan. Teori-teori ini bisa digunakan sebagai acuan dalam merancang, membangun, dan menganalisis sistem yang diusulkan agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas dan tidak bersifat subjektif. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya, itu ialah kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti. Profil toko sinar mentari di sini bisa dilihat ada jalannya, dan toko sinar mentari ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Struktur organisasi. Bisa dilihat struktur organisasi hanya terdiri dari 4 saja, ialah pemilik, staf penjualan, staf gudang, dan juga admin. Berikutnya ialah tata laksana sistem berjalan. Bisa dilihat bahwa tata laksana sistem berjalan ini terdiri dari 3, yaitu prosedur penjualan produk, prosedur persediaan produk, serta prosedur laporan keuangan. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah bentuk studi kasus, karena penelitian ini mempelajari objek toko sinar mentari secara mendalam. Metode yang digunakan ialah metode DSR atau metode Design Science Research, di mana tahapan DSR sendiri terdiri dari 6. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri didapatkan secara langsung dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder itu berasal dari sistem berjalan di toko sinar mentari. Teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data di sini ada 3, yaitu observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan juga dokumentasi. Metode perancangan di sini menggunakan RAD, yaitu Rapid Application Development, serta alat pemodelan sistem menggunakan UML. Nah, untuk UML sendiri kan terdiri dari beberapa diagram. Di sini hanya menggunakan 4 diagram UML, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Pada penelitian ini menggunakan pengujian black box. Berikutnya ialah daftar pustaka. Bisa dilihat daftar pustaka di sini. Daftar pustaka di sini berasal dari segala landasan teori yang digunakan. Baik, sekian presentasi sidang online yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan adanya banyak kekurangan. Saya harap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi objek yang diteliti, terutama di bagian penjualan dan kenyamanan pelanggan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sandi Kosasi, Bapak Irawan Wingdes, dan Ibu Idewa Ayu Eka atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan arahan dalam menyempurnakan penelitian ini. Saya sangat terbuka untuk segala pertanyaan dan saran yang akan diberikan oleh penguji. Saya ucapkan terima kasih.